Halo kawan-kawan OPX Trader, happy cuan ya untuk kita di saham Toba yang pernah kita bahas kemarin ya. Kita sempat live meeting untuk teman-teman yang udah join di live meetingnya. Selamat ya untuk kalian karena kemungkinan udah ikut ataupun masih memantau juga. Nah sekarang kita juga ditemenin Bang Lebri ya kemarin di join meeting kita. Abang Lebri sebagai analis yang presentasi juga pandangan dia tentang saham Toba ini. Terkait itu lebih jelasnya mungkin kalian siap-siap ikut aja nanti di next seasonnya untuk live meetingnya ya. Jadi seperti itu. Nah untuk hari ini Toba itu diangkat ya guys, diangkat sekitar 6 sampai 8% ya kalau nggak salah di hari ini. Nah kita mau coba bedah-bedah sedikit ya guys terkait gimana move-nya dan juga apakah mungkin akan lanjut terbang ke atas seperti itu ya. Kita coba bedah dulu ya. Nah, untuk isiannya itu ada CC ya yang besar. Kemarin targetku itu sempat di hampir closingan meeting itu menurutku targetnya itu LG yang nambahan muatan. Nah, tapi cenderung guys untuk LG itu tidak ada penambahan muatan, tapi di sini CC yang nambah muatan. Nah, untuk datanya ini CC besar ya 19M, AK 17M, TP 11M juga, AZ dan lain-lain itu di bawah 10M. Seperti itu ya untuk akumulasinya. Kita akan coba bedah di sini ya. Nah, hari tanggal 6 ya. Tanggal 6 guys. Kita perkecil aja deh di area sini. Sini gak apa. Tanggal 6. Oke. Nah, untuk movernya kita kemarin tuh ada LG dan juga CC ya. Oke. Nah, kita asumsikan CC dan LG itu tektokan. Nah, ini perbedaannya ya, guys. Jadi menurutku perbedaan Bang Lebri juga tanya kan apakah ini akan lanjut naik atau enggak ya. Jadi menurutku kalau dari data kemarin itu sempat tidak naik itu karena si CC masih belum buangan guys. Nah sekarang ini kan dia ngenaikin harga saham itu hanya untuk CC buangan. Nah sekarang ini beda. Kasusnya adalah CC ini mau ngenaikin barang. Beda ya. Jadi ada kemungkinan ya, tapi aku sendiri kan bukan bandar ya. Jadi aku nggak bakalan tahu niat bandar itu apa sebenarnya. Jadi ada kemungkinan ini CC ini mau ngelanjutin kenaikan guys. Jadi ini bukan yang terakhir. Kalian bisa lihat di sini ya. Ketika CC ngenaikin barang di area sini, dia akan bikin gundukan ini supaya dia bisa keluar. Seperti itulah logikanya bermain bandar ya. Jadi ada bandar yang nyangkut di atas atau bandar yang masih akumulasinya masih kebanyakan dan dia masih belum bisa buangan karena yang pasti karena bitnya nggak tebal guys. Tapi kalau sudah diangkat dan bitnya tebal dia baru bisa buangan. Itu logika bandar yang di atas ya guys. Tapi kalau bandar yang di bawah berarti dia ada kepentingan naik ke atas. Seperti itu untuk logikanya ya. Contoh di bagian sini. Ini kan bandar sebenarnya di atas ya. Nah, tapi karena sahamnya naik, dia juga ikut akumulasi. Itu perbedaannya. Seharusnya kalau emang bandar mau keluar dan besoknya mau dimerahin, ketika dia naik, bandarnya udah nggak isian lagi seperti itu ya. Nah, beda dengan di sini. Sebenarnya kemarin itu sempat bandarnya itu ngenaikin barang kan. Nah, tapi karena isiannya sebenarnya udah banyak dan isian barang barang barunya itu sedikit, jadi menurutku ya nggak bakalan panjang gitu. Tapi sempat ya naik beberapa tik ke atas gitu untuk dibuang kembali. Seperti itu ya. Nah, tapi di sini catatannya ini berbeda kasus. Kasusnya karena CC itu akumulasi dari bawah. Kita akan bedah lebih dalam lagi. Di mana CC itu akumulasi. Seharusnya kalau benar si CC itu pengen ngenaikin saham, kalau kita lihat dari grafik yang di Stockbit ini ya kita buka dulu ya. Nah, dari area sini kita perbesar dulu deh. Nah, dari sini seharusnya kalau emang bandarnya itu pengen saham ini dibanting, biasanya dia akumulasinya itu cuma setengah, guys. Setengah di area sini baru dia buangan sedikit. Buangan langsung sedikit demi sedikit. Itu tandanya besok bakalan dibanting, guys. Karena apa? Karena bandar udah nggak ada isian. Sisanya aja dia untuk naikin sahamnya terus ketika di atas dia banting lagi. Ini contoh mana lagi CC ini? Bisa-bisanya CC yang nggak ada. Ini bedanya si aplikasi. Nah,
Sekarang ini kasusnya beda ya. Sekarang kasusnya adalah CC yang menentukan arahnya, guys. Kelihatan ya dari sini, CC juga yang naikin barang dari bawah sampai ke atas seperti itu ya. Kalau bener kalau seandainya kita hapus dulu deh yang kuning ini agak ganggu ya. AK juga akumulasi juga ya. Nah, biar jelas ya. Oke. Tapi sekali lagi aku bukan bandar ya, guys. Jadi aku nggak tahu bandar kebutuhannya apa. Jadi siapa tahu besok dibanting ya, ya udahlah ya. Yang penting kalian sesuaikan risk manajemennya aja ya, seperti itu. Nah, ini contoh kasus ya. Kalau bener bandar itu emang pengen ngebanting sahamnya, biasanya di area sini ketika dia naik di tengah-tengah ini dia udah take profit, guys. Bahkan di bawah sini dia udah take profit dan buangan. Jadi sisanya itu cuma market yang ngebawa saham ini ke atas. Seperti itu biasanya ya. Mungkin kita bisa ambil contoh ya. Kita coba ya. Mungkin sama nih. Kita ambil contoh di tanggal sini, di tanggal 18 September ya. 18 September. Bisa nggak? Oke. CC-nya. Nah, kelihatan. Oke, kita perbesar lagi. Oke. Nah, ini kan di area sini yang ngebandarin kan si Aka ya. Aka yang ngenaikin barang. Tapi kasusnya di sini kan Aka bukan pemain utamanya, guys. Nah, kok CC-nya yang kehapus. Oke. Nah, ketika area sini kelihatan nih. Polanya, kalau emang bandar itu emang nggak pengen naikin, biasanya di tengah-tengah sini dia udah mulai turunan barang, tapi dia di area sini, guys. Berarti dia udah tidak ngenaikin saham ini lagi. Berarti yang ngenaikin sahamnya itu kakak, guys. AK, guys. Nah, si AK lebih banyak pondasinya. Berarti bukan bandar utama yang menentukan arah, malah bandar yang akumulasi di hari-hari sebelumnya seperti itu ya. Ini kasus bandar AK dan CC. Sekarang kalian bisa lihat ya, isian CC itu bukan yang mendominasi atau ngangkat barangnya. Berarti CC nggak ikut andil dalam 100% kenaikan ini. Dia cuma akumulasi sembari ngikutin arah dari si AK. Seperti itu ya. Kelihatan ya untuk AK. Nah, di hari selanjutnya kita buka kasus ya. Di hari selanjutnya Sabtu Minggu ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Enggak. Di hari selanjutnya tanggal 19. Kita coba tanggal 19. CC di sini. Nih. AKCC. Kita fokus ke AKCC aja ya. Nah, di hari selanjutnya baru opening market mereka udah buangan, guys. Kelihatan di yang buangan dulu kan si CC nih. Nih, dari bawah dia sudah buangan nih. Grafiknya. Jadi, sebelum closingan market yang ngangkat barang itu fokus ke AK, guys. Ketika market sudah buka, tiba-tiba CC banting. Sedangkan AK muatannya itu lebih rendah daripada si CC. Jadi si AK ke-trigger, oh berarti nggak jadi naik nih. Jadi AK buangan juga akhirnya kasusnya seperti itu ya. Kita fokus lagi ke hari ini. Nah, di hari ini kelihatan ya porsinya itu berbeda, guys. Porsinya itu si AK, oke kelihatan ya. Nah, si AK, si ungu ini dia tidak mendominasi di bagian atas. Malah porsinya seimbang ya. Terus si CC ini lebih mendominasi besar. Nah, ini kasusnya nanti ya. Kasusnya nanti keadaannya ketika opening market ada merah. Nih ya, kemungkinan ada merah itu pertanda bahwa AK buangan, guys. Nah, pertanyaannya, apakah AK dan CC ini kompak? Kalau dia kompak, dia akan terus naik sama-sama kan. Tapi kalau dia nggak kompak, otomatis misalnya AK keluar, CC bakal ngehold si barangnya AK atau AK si barangnya AK itu dilempar ke market seperti itu. Apakah pertanyaannya lagi, apakah CC bakalan kuat untuk ngenaikin saham ini? Dari siklus sebelumnya, CC lah pendominasinya di saham ini. Seperti itu ya untuk cara membaca chartnya. Nah, sekarang kita akan coba bahas isiannya.
isian dari saham di tanggal hari ini adalah 19 M ya. Kita akan coba bedah di area sini nih, di area tanggal 18 September. Nah, beda kan? Di sini cuma 14 M, si AK yang paling besar 30 M. Bedanya setengah, guys. Nih, sekarang apakah, nah ini pertanyaannya, apakah si CC di area sini akan ngemakan atau menerima barang dari si AK atau enggak? Seperti itu aja sih menurutku. Tapi kalau dari data yang kita terima, nggak ada bandar yang nyangkut guys di area atas ini guys. Kita coba bedah lagi ya si AK. Tuh, AK kan masih di area bawah kan. AK cuma ngikutin nimbrung aja. Jadi kemungkinan besok AK akan banting nih. Pertanyaannya, apakah si CC akan menerima barangnya? Kalau menurutku pasti menerima sih. Kelihatan ya, sebenarnya CC dari area sini kan dia udah akumulasi itu. Nah, di sini cuma dia take profit sedikit aja. Atau emang sengaja si CC untuk ngenahan si sahamnya untuk nggak terbang dulu karena sesuai jadwal dia gitu. Ya, untuk ini logika perbandaran ya. Nah, terus kita lihat lagi ya yang lain si JP ya. JP MGDH JP. Mungkin JP besok akan take profit ya. Tapi dari area sini JP jarang take profit, Bro. Ya kan? JP cuma akumulasi aja. Kayaknya aku agak ragu sih JP take profit. JP MJ juga nggak ada take profit kan? Jadi cuma dua aja nih masalahnya. XL enggak sih, enggak ganggu XL YP. Nah, YP mungkin yang agak bermasalah ya karena hari ini YP lumayan buangan ya. Tapi tergantung lagi besok apakah YP akan ikut akumulasi kan bisa aja kan. Nah, seperti itu. Apakah besok akan dibawa naik? Potensinya guys, kalau menurutku 80% sih. Sisanya 30% ya tergantung niatan bandar si Cece apakah dia mau ngebuang juga barangnya. Tapi kalau dengan profit segini sih menurut aku kurang ya. Ngapain juga Cece akumulasi capek-capek nih, bisa dilihat juga di area akumulasi ini guys. Kita buka di area sini threadbook ya. Oke, nih. Kita perbesar dulu. Ini saham Toba. Nah, untuk area gendutnya dia itu di area sini guys. Di area 189 ya. Di area middle-nya 1315. Average-nya juga agak, coba kita cek dulu ya. Average di trader book ya. Trader book. Average-nya coba. Nah, 1291 average-nya. 1291 di area 1300 ya. Nah, jadi di area sini itu area akumulasinya. Jadi menurutku kalaupun memang benar si CC dan AK itu apa? Isiannya sebesar itu, isiannya emang besar berarti dia yang memakan sahamnya di area sini, guys. Kalau menurutku kalaupun dia mau banting ya nggak langsung banting sih. Biasanya kalau emang sahamnya itu akan dibanting biasanya area bawah guys. Area sebelum kenaikan itu gendutnya di area sini. Tapi kalau area gendutnya di area sini berarti akan terus dinaikkan. Kelihatan ya untuk datanya ya. Trade lotnya kelihatan nih. 300 di area sini. 500 300. Di area sini ya masih standar ya. Seperti itu ya. Nah, kita bisa coba bedah lagi di area value. Valuasi di historical data. Coba. Kita coba bedah di area value ya. Terakhir kenaikan itu tanggal 26 Agustus ya. Belum. Takut salah gua. Betul gak sih? Ya, 25 26 ya. Oke. 25 400T untuk valuasinya. Untuk value-nya 400M.
26-nya 1,29 M, 22-nya itu sekitar 152 M. Oke, kita fokus di situ. Nah, di sekarang ini 300 M. Berarti kalau menurutku satu tick lagi, guys. Semoga aja satu tick terakhir itu yang paling tinggi ya. Karena ini kan totalnya sekitar 6M ya. 6M terus tambah 6M iya ya. 600 M di sini 1,29 T. Jadi kalau menurutku ini nggak kegedean, guys. Berarti pertarungannya masih seimbang nih. Antara bandar dan market itu masih kuat, guys. Jadi masih ada mungkin 3 kali kenaikan lagi masih bisa nih. Menurutku ya, ini menurut data. Apakah CC-nya akan menyerah dengan mengeluarkan dana cuma 300 M gitu untuk totalnya? Menurutku enggak sih. Menurutku enggak sih. Coba kita bedah lagi di area sini ya untuk total akumulasi CC. 22 Agustus sampai 26 Agustus. 22 Agustus sampai 26 Agustus. Nah, AK yang paling besar di area sini, terus CC juga ikutan 61 M. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah CC akan 61 M kan? Tapi di sini dia kan baru berapa belas M kan, guys? Cuma 19 M. Ada 3 kali kenaikan lagi untuk mencapai total 60 M ya tadi ya. Jadi menurutku ini terlalu kecil untuk CC untuk ngeluarin dananya, guys. Jadi kalau betul emang isiannya sekarang itu adalah isiannya bandar yang ngenaikin saham ini, itu pasti bakal dinaikin, guys. Soalnya formatnya sama, di sini 6%, di sini juga 6% guys. Nah, ya seperti itu. Untuk polanya juga bagus banget, udah sesuai garis yang kita tarik, juga isiannya juga oke. Tapi kenapa ya kita nggak sempat ngelihat si AK ya? Karena AK cuma bantuan, guys, di sini, guys. Ketika dia naik dia ikutan ngenaikin barang, di sini juga ikutan naikin barang. Ngeramein aja si AK sih kayaknya. Atau mungkin dia traders biasa ya, atau scalpers biasa. Nggak tahu ya kalau scalper 17 M. Nggak sih kayaknya. Seperti itu untuk porsinya. Apakah besok akan dinaikin? Ya 80% ya untuk kenaikannya kemungkinan akan dilanjutkan. Tapi sekali lagi kalian tetap harus jaga dan amankan barang. Kelihatan ya ketika di sini kan closingan di 1050, di sini open di 1080. 150 180. Jadi ada open gap up ketika di open market. 18 hacknya opennya 180 di area sini. Ini ada gap di area sini. Jadi kalau besok ada kenaikan yang besar, ini opennya 1400, nggak bisa jadi patokan sih, guys. Pokoknya gitu aja deh menurut aku. Kalau di area sini karena ini udah nggak bisa ke tracking sih. Kalau ketika open gap up, dia kan besok muncul tuh ketika open gap up, cenderung si candle buntutnya ini melewati dari batas HMA ya ini ya. MA 10 deh. Ngelewatin batas MA 10, kalau nggak ada bid besar atau yang ngeganjel atau yang ngebuang lebih besar daripada yang ngeganjel, siap-siap out aja. Tapi kalau yang ganjel lebih kuat, lebih besar, yang ngeganjel berarti siap-siap terbang. Seperti itu aja, guys, untuk targetnya. Jadi ketika ini kan opennya di 1315, nanti besok ada gap up sedikit beberapa tick. Terus ketika beberapa tick itu ada ganjelan besar di bawahnya, berarti ada CC yang ngejagain atau AK yang ngejagain. Tapi kalau ganjelannya cenderung ditembus terus, tidak ada ganjelan tambahan, berarti emang gak bakalan tahan, guys. Siap-siap langsung out aja. Kelihatannya dari grafik ini juga kan, dari awal buka market dia langsung banting kan. Jadi seperti itu aja, guys. Tapi kalau 6% mah enggak ya. Enggak besar ya, guys, menurutku. Maksudnya ini kan baru 6% nih. Kalaupun resikonya jadi ke area bawah lagi ya nggak masalah kan. Bantingannya kan dari area sini kan. Dia banting hanya untuk bikin bandar keluar, seperti itu aja kan logikanya. Jadi masih bisa ditahan gitu, guys. Jadi kalaupun dibanting tetap ke harga normal aja. Jadi nggak masalah gitu. Kalau kalian yang ikut dari bawah ya,
Seperti itu untuk si Toba, kepanjangan ya videonya. Jadi itu aja dulu, kita lihat besok ya guys untuk progresnya. Seperti itu, bye-bye.